Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana sejarah Indonesia merdeka. Disimak ya. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Adinda Puspa nomor absen 1, selanjutnya ada Alia Siti nomor absen 7, lalu selanjutnya ada Cindy Dia nomor absen 12, lalu ada Faiz Agil nomor absen 14, selanjutnya ada Komang Chandra nomor absen 19, lalu ada Naila Devi nomor absen 26, dan yang terakhir ada Tirza Faza nomor absen 32. Kekalahan Jepang terhadap sekutu. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945. Sementara invasi sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di Konferensi Yalta. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchukuo yang melanggar Fakta Netralis Soviet-Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato yang disampaikan tersebut, Gyokon Hoso Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi bom atom besar yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Para pemuda Indonesia melihat peluang besar kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah dari sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi kekalahan Jepang dari sekutu. Saat itu, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belahan dunia melemah. Serangan bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi 3 hari berselang, pada 9 Agustus 1945. Kali ini bom atom tersebut menghancurkan kota Nagasaki. Dua bom besar ini membuat Jepang tunduk pada sekutu. Mendengar kabar Jepang telah mengalami kekalahan, para pemuda Indonesia sangat berambisi untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin proklamasi dilakukan pada 24 Agustus, 2 hari setelah pulang dari Vietnam. Hatta menceritakan kepada Sultan Syahrir tentang hasil pertemuannya itu. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta diasingkan di sebuah rumah di Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan tidak terpengaruh Jepang. Setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir, keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya siasat semata sebagai tipu muslihat, namun Soekarno masih mengikuti kata Jepang. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di Rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Rapat tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang. Hasil rapat ini disampaikan kepada Soekarno pada malam harinya. Soekarno menolak rancangan para pemuda ini. Ia ingin proklamasi tetap dilakukan lewat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk Jepang. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Siasat menculik Soekarno dan Hatta bukan tanpa alasan. Salah satu orang yang berperan penting dalam penculikan tersebut adalah Sodancho Singgi, seorang anggota PETA pada peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta dibawa ke rumah
dan didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok, Soekarno menyatakan dia bersedia menggelar proklamasi setelah dikembalikan ke Jakarta. Dari putusan itu, Ahmad Soebardjo selaku tokoh penengah antara golongan tua dan muda diutus menjemput Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarnoputra dari Rengas Dengklok. Perumusan proklamasi. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Para pemuda mendesak kedua tokoh tersebut untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah saat itu, yaitu pemerintah Jepang. Setelah peristiwa penculikan Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta kemudian dijemput dan diantar kembali ke Jakarta. Pada saat itu, mereka menetap di kediaman Laksamana Meda yang menjamin keselamatan Soekarno, Hatta, dan yang lainnya. Soekarno, Hatta, dan Meda sempat bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura untuk berdiskusi terkait proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, Nishimura melarang Soekarno, Hatta, dan meminta mereka untuk tidak mengadakan rapat PPKI perihal kemerdekaan. Karena alasan itulah, Soekarno dan Hatta menyadari bahwa proklamasi harus segera dilakukan tanpa ada campur tangan Jepang. Maka mereka kembali ke kediaman Laksamana Meda dan segera memulai perumusan naskah proklamasi. Sementara itu, Laksamana Meda langsung naik ke lantai 2. Proses penyusunan naskah proklamasi disaksikan oleh B.M. Diah, Miyoshi, Sudiro, dan Soekarni. Penulisan teks proklamasi melibatkan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Di dalam teks proklamasi termuat pernyataan tegas keinginan bangsa Indonesia agar menjadi sebuah negara merdeka yang menentukan sendiri nasibnya. Ahmad Soebardjo mencetuskan kalimat pertama naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta lah yang menyumbangkan kalimat terakhir. Setelah proses perumusan naskah selesai, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Teks tersebut kemudian disalin untuk disebarluaskan. Dikumandangkannya teks proklamasi. Puncak dari proklamasi kemerdekaan RI pun berlangsung pada 17 Agustus 1945. Peristiwa penting ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan menjadi titik penanda bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia. Pembacaan teks itu dibarengin dengan pengibaran bendera pusaka serta lagu Indonesia Raya. Melalui peristiwa bersejarah ini, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang merdeka. Isi teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dukungan terhadap proklamasi. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan dapat dilihat dari penyebaran dan sambutan. Yang pertama, penyebaran proses. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di wilayah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan meluas. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah sampai di tangan Waidan B. Palenewen yang merupakan kepala bagian radio dan kantor Domei. Ia mendapatkan teks proklamasi dari wartawan bernama Syahrudin yang selanjutnya disiarkan 3 kali berturut-turut oleh F. Bush. Baru 2 kali berita proklamasi disiarkan, tentara Jepang memasuki ruang radio dan memerintahkan agar siaran tersebut dihentikan. Namun, Waidan tetap menghimbau kepada F. Bush agar tetap menyiarkan hingga pukul 16.00. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut mengalami penyegelan oleh tentara Jepang. Selanjutnya, Jusufrono Dipuro bersama para pemuda lain membuat pemancaran baru yang didirikan di Menteng. Dari pemancaran radio tersebut, berita proklamasi kemerdekaan kembali disiarkan. Hampir seluruh surat kabar di Jawa menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. Beberapa tokoh yang turut andil dalam penyebaran berita proklamasi melalui pers yaitu Sayuti Melik, B.M. Diah, dan Sumanang. Proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui plakat, poster, coretan di dinding, gerbong kereta api, dan lain-lain. Dari perjuangan tersebut, akhirnya berita tentang kemerdekaan Indonesia tersebar hingga ke luar negeri.
Yang kedua, melalui sambutan. Melalui sambutan, ada rapat raksasa di lapangan Ikada. Setelah rapat raksasa di lapangan Ikada, ada terjadinya insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya. Selanjutnya, ada pernyataan dukungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 5 September 1945. Dan yang terakhir ada aksi perjuangan rakyat Jakarta yang hanya berbekal bambu runcing dan senjata tajam lainnya. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.